Oke, para investor, hari ini kita akan bedah tuntas satu saham yang menarik. Saham Laju atau PT Jasa Berdikari Logistics. Anggap saja sesi ini adalah sesi mentoring, di mana kita sama-sama akan menelusuri setiap sudut bisnis mereka untuk melihat apakah saham ini layak untuk ada di portofolio Anda. Sebelum kita zoom in ke Laju, kita lihat dulu gambaran besarnya. Bayangin deh, sektor logistik di Indonesia itu kayak lagi mau ada ombak besar yang diproyeksikan tumbuh sampai 9% di tahun 2026. Ini peluang yang gede banget. Nah, pertanyaannya, Laju ini bakal ikut berselancar di atas ombak itu atau malah kegulung? Nah, itu dia. Gak semua perusahaan bakal otomatis jadi pemenang kan? Di tengah lautan peluang ini, tugas kita sebagai investor adalah menemukan mana sih juaranya. Inilah kenapa kita pakai Laju sebagai bahan studi kasus kita, untuk melatih insting dalam membedakan mana yang cuma janji, mana yang benar-benar punya potensi. Ini dia peta perjalanan kita akan lihat peluangnya, kita bedah sisi baik dan sisi buruknya, kita coba hitung-hitungan harganya, dan yang paling penting, di akhir nanti, keputusannya ada di tangan Anda. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagus dulu ya. Kita bangun the bull case untuk LAJU. Apa sih yang bikin investor optimis sama prospek perusahaan ini? Apa argumen-argumen yang mendukungnya? Wow, coba deh lihat angka-angka ini. Fokus ke baris paling bawah, laba bersihnya. Loncat 181%. Ini bukan sekedar naik, ini meroket. Setelah tahun 2024 yang kinerjanya biasa-biasa aja, di tahun 2025 mereka sepertinya menemukan roket pendorong. Pertanyaannya, apa roketnya? Nah, ini dia jawabannya. Tulang punggung bisnis Laju itu adalah Alfa Midi atau MIDI. Mereka udah jadi mitra logistik utamanya sejak tahun 2010. Jadi gampangnya gini, kalau Alfa Midi lagi kencang ekspansinya, bisnisnya Laju ya pasti ikut ngacir. Ini fondasi yang kuat banget kan, pendapatannya jadi lebih gampang ditebak. Tapi, Laju gak cuma mikirin bisnis hari ini aja. Ini yang menarik. Coba kita dengar kata-kata Pak Direktur utamanya. Beliau bilang, transisi ke Green Logistics itu langkah strategis sekaligus sebuah tanggung jawab. Ini menunjukkan mereka punya visi jauh ke depan, bukan cuma mengejar untung jangka pendek. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, rencananya jelas dan bertahap. Mulai dari uji coba, datangin 20 unit truk listrik tahun ini, dan visinya, wow, 500 unit di 2030. Kalau ini beneran bisa dieksekusi, Laju bisa jadi pemain yang punya keunggulan kompetitif yang kuat di masa depan. Oke, sebagai mentor yang baik, saya nggak cuma kasih lihat yang manis-manisnya aja. Setiap koin punya dua sisi. Sekarang kita harus balik koinnya dan lihat sisi yang satunya lagi. Kita masuk ke argumen pesimis, the bear case. Nah, ini dia pedang bermata duanya. Hubungan yang sangat kuat dengan MIDI itu memang kekuatan utama, tapi sekaligus jadi risiko paling besar. Ketergantungan pada satu klien ini bahaya banget. Coba bayangin, kalau karena satu dan lain hal hubungan mereka renggang, atau bisnis MIDI melambat, gimana nasib Laju? Ini risiko konsentrasi yang nggak bisa dianggap enteng. Dan ini bukan cuma ketakutan di atas kertas. Coba lihat data terbaru mereka di kuartal 1 2025. Pendapatan sih naik, bagus. Tapi lihat laba bersihnya, anjlok. Dari yang tadinya untung, malah jadi rugi. Ini red flag besar, ya. Langsung muncul pertanyaan. Jadi, performa cemerlang di tahun 2025 kemarin itu beneran turnaround atau cuma sebuah kebetulan? Terus, ingat kan rencana Green Logistics yang keren tadi? Sekarang kita lihat biayanya. Butuh dana sekitar 1,5 triliun rupiah. Oke, sekarang bandingkan sama nilai perusahaan Laju di pasar saham saat ini. Cuma sekitar 165 miliar. Jomplang banget kan? Pertanyaan besarnya, duitnya dari mana? Ini tantangan pendanaan yang luar biasa besar. Masalahnya nggak cuma di dalam. Dari luar juga banyak tantangan. Harga BBM yang naik turun, ekonomi global yang nggak pasti, persaingan makin ketat. Dan yang paling penting buat kita sebagai investor, harga sahamnya sampai sekarang masih nyangkut di bawah harga IPO. Ini kayak sinyal dari pasar yang bilang, kami masih belum yakin sama kamu Laju. Nah, jadi pusing kan? Di satu sisi ceritanya bagus banget, turnaround. Di sisi lain, risikonya juga numpuk. Jadi gimana caranya kita ubah cerita yang saling bertolak belakang ini jadi sebuah angka? Gimana kita menentukan harga wajarnya? Oke, kita coba pakai kacamata paling optimis dulu. Kita anggap kinerja super di tahun 2025 itu bakal jadi standar baru mereka. Kalau gitu, rasionya kelihatan begini. PR-nya memang 31,5 kali, nggak bisa dibilang murah. Tapi ini menunjukkan pasar punya ekspektasi tinggi. PBV-nya di atas 1, ROE-nya positif, intinya pasar sedang mau membayar mahal untuk cerita pertumbuhan ini.
Sekarang kita ganti kacamata. Kita lihat dari kinerja kuartal terakhir yang merugi. Wih, angkanya langsung jungkir balik, PR-nya jadi negatif, ya iyalah kan rugi. Dan lihat PBV-nya, di bawah 1. Artinya, pasar menilai perusahaan ini lebih murah daripada nilai aset bersih di bukunya. Biasanya kalau ada diskon segede ini, pasti ada alasannya. Nah, ini dia inti dari valuasi. Harga wajar itu bukan angka sakti yang turun dari langit. Itu hanyalah sebuah estimasi. Dan estimasi itu sangat-sangat bergantung pada cerita mana yang Anda lebih percayai. Anda tim tahun 2025 yang optimis, atau Anda tim kuartal 1 2025 yang waspada? Jawaban Anda akan menentukan berapa harga wajar laju di mata Anda. Oke, sisi optimis sudah kita bedah. Sisi pesimis juga sudah. Kita sudah lihat gimana angkanya bisa berubah drastis tergantung sudut pandang kita. Sekarang, kita sampai pada puncaknya, dilema seorang investor. Jadi, pertanyaan terakhir ini untuk Anda. Apakah Anda tipe investor yang mau bertaruh pada cerita pemulihan yang sudah terbukti di tahun 2025 sambil berharap visi besar mereka terwujud? Atau Anda lebih hati-hati, lebih khawatir dengan resiko eksekusi dan tantangan pendanaan yang besar di masa depan? Gak ada jawaban yang salah di sini. Yang penting, Anda tahu alasan dibalik pilihan Anda. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam kali ini.